Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Nucayani dengan NIM 21416248201101. Saya dari kelas FM 21A. Di sini saya ingin menjelaskan jurnal farmasi Galenika untuk memenuhi UTS Pharmaceutical Care. Dosen pengampu APT Lina Aliana M. Farm. Dengan judul jurnal Analisis Interaksi Obat-obat Potensial pada Pasien Sirosis Hati. Poin yang akan disampaikan yaitu ada 6. Yang pertama ada abstrak, yang kedua ada pendahuluan, yang ketiga ada metode penelitian, yang keempat ada hasil dan diskusi, yang kelima ada kesimpulan, dan yang keenam ada referensi. Kita ke poin pertama dulu, yaitu abstrak. Pasien sirosis hati beresiko tinggi terhadap interaksi obat akibat penggunaan regimen kombinasi multi obat. Tujuan penelitian ini menganalisis interaksi obat-obat potensial pada pasien sirosis hati di instalasi rawat inap RSPAD Gatot Subroto, Jakarta tahun 2016. Bahan dan metode penelitian ini menggunakan desain observasio cross seksional dengan mengambil data rekam medis pasien sirosis hati secara introspektif. Data interaksi obat-obat potensial diidentifikasi menggunakan drug interaction phage meliputi jenis mekanisme, tingkat keparahan dan onset kejadiannya interaksi obat. Hasilnya sebanyak 88% pasien sirosis hati mengalami interaksi obat-obat potensial dengan jumlah kasus sebanyak 35 kasus. Proporsi kasus terbanyak adalah mekanisme farmakokinetika sebanyak 25 kasus, yaitu 71,43%. Tingkat keparahan minor sebanyak 29 kasus, yaitu 82,86%. Dan onset cepat sebanyak 19 kasus, yaitu 54,29%. Interaksi obat-obat potensial terbanyak terjadi adalah furosemid propranolol sebanyak 16 kasus, yaitu 45,72%. Kesimpulannya, tingginya kejadian interaksi obat-obat potensial pada pasien sirosis hati memerlukan kewaspadaan yang tinggi dan pemantauan yang ketat dari semua tenaga kesehatan profesional dalam pencapaian outcome terapi yang optimal bagi pasien. Kita lanjut kedua ya. Pendahuluan. Sirosis ditandai dengan adanya fibrosis dan pembentukan nodul hati sebagai akibat dari cedera kirosis yang menyebabkan perubahan dalam organisasi lobular hati normal. Berbagai cedera dapat merusak hati termasuk infeksi virus, racun, genetika, atau proses autoimun. Di setiap cedera hati awalnya akan membentuk fibrosis tanpa kehilangan fungsinya. Setelah cedera panjang, sebagian besar jaringan hati menjadi terserat menyebabkan hilangnya sirosis. Itu kata Sardam dan John 2019. Pada tahun 2010, laporan Statistika Vital Nasional menunjukkan bahwa penyakit hati kirosis dan sirosis hati menduduki peringkat 12 menyebabkan kematian di Amerika Serikat. Kata Sher et al. 2013, kedua penyakit ini mengakibatkan sekitar 35.000 kematian per tahun. Setahun kemudian, sirosis hati menjadi penyebab kematian ke-9 terhitung 1,2% dari semua kematian di Amerika Serikat. SUVA 2014. Di Indonesia, angka kematian akibat sirosis hati relatif tinggi dan ini sebagian besar terkait dengan hepatitis. Kematian akibat sirosis hati relatif tinggi hepatitis, sullitrogirum dan UTCW 2020. Riset Kesehatan Dasar tahun 2013 melaporkan prevalensi hepatitis
sebesar 1,2%, 2 kali lebih tinggi dibandingkan tahun 2007 yang jenisnya paling banyak menyakiti penduduk Indonesia. Penduduknya adalah hepatitis B 21,8%. Itu kata Batilfakes 2013. Sirosis dan karsinoma hepatoseluler adalah dua hasil klinis hepatitis B kronis yang tidak diobati dengan benar. Kumulatif 5 tahun kejadian sirosis pada pasien hepatitis B yang tidak diobati adalah 8,20% atau 20% diantaranya berkembang menjadi sirosis dekompensasi dalam 5 tahun ke depan. Sementara itu, insiden kumulatif dari karsinoma hepatoseluler pada pasien hepatitis B yang sudah mengalami sirosis pencapaian 21% pada tahun tersebut. Tahun tindak lanjut PPHI 2017, sebuah rumah sakit umum di Indonesia juga melaporkan prevalensi rata-rata sirosis hati pada 3,5% dari semua pasien yang dirawat di bangsal penyakit dalam. Sirosis hati dan komplikasinya merupakan masalah kesehatan yang masih sulit diatasi. Mayoritas pasien sirosis hati meninggal pada dekade keempat atau kelima kelangsungan hidup. Farida et al. 2014. Farmakoterapi sirosis hati sangat kompleks. Pasien dengan sirosis hati beresiko untuk potensi interaksi obat-obat atau PDDI atau reaksi obat yang merugikan karena tingkat keparahan penyakitnya dan komorbiditas yang terkait dengan polifarmasi. Sebuah penelitian terhadap 400 pasien sirosis hati di Swiss menunjukkan bahwa 21,5% pasien memiliki satu atau lebih interaksi obat. Beberapa di antaranya menyebabkan reaksi parah dan atau kebutuhan untuk rawat inap. Reaksi obat merugikan yang paling umum yang dihasilkan dari interaksi obat adalah hiperkalemia, yaitu 18,2%, hipoglikemia, yaitu 17,4%, peningkatan risiko pendarahan, yaitu 12,9%, depresi pernapasan, yaitu 7,6%, peningkatan risiko toksitas ginjal, yaitu 6,8%, dan peningkatan resiko toksisitas jantung, yaitu 6,8%. Hampir 13% dari semua PDDI mengakibatkan reaksi obat yang tidak diinginkan, dan sebagian besar reaksi ini terjadi pada pasien dengan sirosis yang paling lanjut atau CILPUG-C. Bahkan dengan gangguan ginjal, sebanyak 80% pasien yang mengalami reaksi obat yang tidak diinginkan ini membutuhkan perawatan di rumah sakit, yaitu kata Franch et al. 2012. Dan kata Loserincia et al. 2016 melaporkan kejadian narkoba interaksi 27,27% sebagai penyebab utama masalah terkait obat pada pasien sirosis hati yang dirawat di rumah sakit ini di RS Adi Husada Undaan Wetan Surabaya. Selain penggunaan obat kontraindikasi, interaksi obat merupakan masalah utama dalam farmakoterapi yang dapat menyebabkan kegagalan terapi yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, dalam praktik klinik, keselamatan pasien merupakan hal penting yang harus ditingkatkan dengan secara berkala. Mengidentifikasi interaksi obat oleh apoteker sebagai upaya untuk meningkatkan anggota lain tim perawatan kesehatan. Abu Bakar et al. 2015. Identifikasi masalah terkait obat, termasuk obat interaksi, merupakan salah satu tugas apoteker di bagian standar pelayanan kefarmasian yang dinyatakan dalam Peraturan Kementerian Kesehatan nomor 72 tahun 2016 tentang pelayanan farmasi klinik di rumah sakit.
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Indonesia, Kementerian Kesehatan 2016. Rumah Sakit 3 Gatot Subroto Jakarta merupakan RS pemerintah tipe A dan menjadi rujukan tertinggi di antara tentara Indonesia pada umumnya dan tentara Indonesia pada khususnya, serta memberikan pelayanan untuk kesehatan masyarakat umum. Karena alasan ini, peneliti terdorong untuk menyelidiki PDDI di hati pasien sirosis di Rumah Sakit di Gatot Subroto Jakarta, dan penelitian ini belum pernah dilakukan sebelumnya. Penelitian ini perlu dilakukan untuk mengetahui PDDI pada pasien sirosis hati sehingga dapat mencegah efek samping dan kematian serta memberikan rekomendasi terkait terapi untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Kita lanjut ke poin ketiga, yaitu metode penelitian. Penelitian ini menggunakan desain observasional cross-seksional dengan mengumpulkan data sekunder retrospektif. Data sekunder yang digunakan adalah rekam medis pasien sirosis hati yang dirawat inap di Rumah Sakit Gatot Subroto Jakarta tahun 2016. Data yang dikumpulkan meliputi umur, jenis kelamin, jenis komplikasi sirosis hati, dan tidaknya asites, derajat eksvalovati, hasil pemeriksaan laboratorium, itu ada bilirubin, albumin, dan waktu probin, dan terapi farmakologi selama rawat inap, nama obat, dosis, dan cara pemberian. Populasi penelitian adalah pasien yang diagnosis sirosis hati dan dirawat di Rumah Sakit Gatot Subroto Jakarta tahun 2016. Pengambilan sampel dilakukan secara purposif. Kriteria inklusi meliputi pasien berusia 25-80 tahun, menggunakan lebih dari satu jenis obat, atau terdaftar sebagai pasien rawat inap pada tahun 2016. Sedangkan kriteria eksklusi adalah pasien dengan rekam medis tidak lengkap atau tidak terbaca dan rusak. Pengukuran sampel minimum menggunakan rumus Flovin, di mana jumlah populasinya diketahui. Ini contoh metode penelitiannya. Di sini ada rumus Flovin, N sama dengan N besar per 1 tambah NE2. Dalam penelitian ini jumlah sampel tambah sampel. Analisis data-data subjek penelitian diklasifikasi berdasarkan demografi, usia dan jenis kelamin, dan karakteristik klinis, jenis komplikasi, dan skor Sluge-Fluge. Sementara itu, data PDDI diidentifikasi menggunakan Drug Interaction Phage 2012 yang meliputi jenis mekanisme, farmakokinetik, farmakodinamik, dan tidak diketahui. Keparahan minor, sedang, dan mayor, dan onset interaksi obat cepat dan tertunda. Semua data dianalisis secara unvariance dengan persentase disajikan dalam subdistribusi frekuensi. Kita lanjut ke poin keempat, yaitu hasil dan diskusi. Demografi pasien tabel 1 menunjukkan bahwa pasien sirosis hati didominasi oleh laki-laki 76% dan berusia 46 sampai 55 tahun 40%. Itu menurut Shimizu et al. 2012. Gaya hidup dan lingkungan sosial berkontribusi terhadap kejadian kerusakan hati secara umum. Pria lebih mungkin untuk melakukan kontak dengan virus hepatitis dan mengkonsumsi alkohol di Indonesia. Menyebabkan paling umum dari sirosis hati adalah hepatitis. Penderita hepatitis baik laki-laki maupun perempuan tidak berbeda secara signifikasi. Itu kata Pudatin Kemenkes RI 2014. Hal ini berbeda dengan kasus di negara barat, di mana sebanyak 67,6% pasien laki-laki menderita sirosis hati karena faktor alkohol. Itu kata Saragih et al. 2016.
Kata Bacon 2016 menyatakan bahwa 10-30% peminum alkohol berat akan menderita hepatitis alkoholik dan jika tidak ada intervensi dapat berkembang menjadi sirosis. Studi oleh Levolit et al. 2017 menyatakan studi oleh Levolit et al. 2017 dan Patasik et al. 2015 juga menyatakan bahwa juga melaporkan hasil yang sama di mana pasien pria dengan sirosis hati lebih besar daripada wanita. Di sini ada beberapa hasil dan diskusi ya. Ini tabel 1 yang tadi yang sudah dijelaskan. Ini tabel 1 yang distribusi demografis pasien dengan sirosis hati di Rumah Sakit Artikel Gatot Subroto, Jakarta pada tahun 2016. Ini di Rumah Sakit Artikel Gatot Subroto pada tahun 2016. Ini di sini tabelnya ya. Tabel 1 menunjukkan bahwa penderita sirosis hati terbanyak terdiagnosis pada penderita berusia 46-55 tahun, yaitu sebanyak 20 orang, 40%. Hal ini senada dengan penelitian Lovena et al. 2017 di mana pasien sirosis hati terbanyak berada pada usia 51-60 tahun, yaitu sebanyak 107 orang atau 35,2%. Dan penelitian oleh Patasik et al. 2015 yang melaporkan bahwa penderita sirosis hati terbanyak adalah pada usia 50-59 tahun, yaitu 31,4%. Pasien berusia 26-35 tahun pemilik resiko 0,31 kali lebih rendah terkena sirosis hati, yaitu kata Afifa 2019. Dan pasien berusia sampai lebih dari 49 tahun memiliki resiko terkena sirosis hati sebanyak 3,9 kali lebih tinggi, itu kata Narusitio 2016. Sirosis hati dan komplikasinya merupakan masalah kesehatan yang masih sulit diatasi. Sebagai besar pasien sirosis hati meninggal pada dekade keempat atau kelima kelangsungan hidup. Frida et al. 2014. Manifestasi klinik penyakit ini baru muncul bertahun-tahun setelah pasien terpapar faktor beresiko dalam waktu lama atau pernah mengalami penyakit hati lain seperti hepatitis. Sebanyak 15% penderita sirosis hati berat meninggal dalam waktu 5 tahun jika tidak diberikan pengobatan. Itu kata Steve Hani et al. 2011. Ini tabel kedua, itu penyisian komplikasi interaksi obat-obat potensi pada pasien sirosis hati di Rumah Sakit Artikel Gatot Subroto, Jakarta pada tahun 2016. Ini masih di Rumah Sakit Gatot Subroto. Tabel 2 menunjukkan komplikasi sirosis hati terbanyak adalah asites pada 27 pasien, yaitu 40,91%. Asites adalah komplikasi yang paling umum dari sirosis dekompensasi. Komplikasi ini berkembang pada 5-10% pasien dengan sirosis dekompensasi setiap tahun. Perkembangan asites pada pasien dengan sirosis hati dikaitkan dengan prognosis yang buruk karena 40% dari kasus kematian terjadi selama tahun pertama dan meningkat menjadi 50% pada tahun kedua. Asites terbentuk sebagai akibat dari retensi natrium ginjal karena aktivitas renin, agnostasi aldosteran, dan saraf hepatis. Akibatnya terjadi keseimbangan cairan positif yang menyebabkan ekspansi volume cairan ekstraseluler (EASL) 2018. Beberapa penelitian sebelumnya juga melaporkan profil serupa. Sebuah studi oleh Lovena et al. 2017 melaporkan bahwa komplikasi terbanyak pada pasien sirosis hati adalah asites, yaitu 36,3%, diikuti oleh hematemesis dan atau melena 23,2%.
Demikian pula sebuah studi oleh Patasik et al. 2015 juga menemukan hasil yang sama, di mana komplikasi sirosis hati terbanyak berupa asites dan distensi abdomen masing-masing sebesar 20%. Ini tabel kedua yang tadi ya. Ini lanjut ke tabel ketiga ya. Distribusi komplikasi interaksi obat pada penderita sirosis hati di Rumah Sakit artikel Gatot, Jakarta, tahun 2016. Grade A persentasenya 16%, grade B persentasenya 48%, grade C persentasenya 36%. Tabel 3 menunjukkan bahwa sebanyak 24 atau 48% pasien sirosis hati memiliki Schwarzschild Flug, itu kelas B, sampai 7 sampai 9 poin. Sistem penelitian Schwarzschild juga dikenal sebagai Schwarzschild Flug Trucote, dikonseptualisasikan oleh Strick dan Turcotte pada tahun 1964 dan dirancang untuk memprediksi kematian pada pasien dengan sirosis. Awalnya sistem penelitian ini menggunakan 5 kriteria klinis dan laboratorium untuk mengkategorikan pasien, termasuk serum bilirubin, serum albumin, dan atau tidak adanya asites, gangguan neurologis, dan status gizi klinis. Namun sistem penelitian ini kemudian dimodifikasi di mana klinis status gizi digantikan oleh waktu prothrombin. Torres dan Maglor 2020. Klasifikasi CPS sangat penting untuk pengobatan dan prediksi komplikasi yang mungkin terjadi dan dapat digunakan untuk perkiraan angka kematian dan kualitas hidup pasien. Klasifikasi CPS dihitung dengan menjumlahkan nilai dari data laboratorium dan klinik. Klasifikasi ini penting untuk pengobatan dan untuk memprediksi kemungkinan komplikasi. Klasifikasi dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu grade A skor 5-6, kelas B skor 7-9, dan kelas C skor 10-15. Semakin besar jumlah nilai menunjukkan tingkat kerusakan hati yang lebih tinggi. CPS juga dapat digunakan untuk memperkirakan tingkat kematian dan kualitas hidup dari pasien. Pasien dengan CPS grade A dapat bertahan selama sekitar 15-20 tahun, sedangkan pasien dengan grade C, CPS hanya bisa bertahan sekitar 1,3 tahun. Itu kata Seasen 2011. Potensi interaksi obat-obat pada penelitian ini sebanyak 50% memenuhi kriteria inklusi. Terapi obat untuk setiap pasien adalah dianalisis untuk PDDI menggunakan fakta interaksi obat 2012, termasuk jenis, mekanisme, farmasi, farmakokinetik, dan farmakodinamik, keparahan minor, sedang, dan besar, dan timbulnya interaksi obat cepat atau tertunda. Hasil analisis menunjukkan bahwa di antara dari 50 pasien terdapat 44 pasien yang mengalami PDDI, yaitu 88% dengan total 35 kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan angka yang lebih tinggi dibandingkan dengan hasil penelitian Frage et al. 2012, menghasilkan di antara 86 pasien pada 132 kasus PDDI, 7 diantaranya disebabkan oleh efek obat yang tidak diinginkan. 3 diantaranya kasus memerlukan rawat inap. Di sini ada tabel 4 distribusi mekanisme interaksi obat potensial pada pasien dengan sirosis hati di Rumah Sakit artikel Gatot Subroto, Jakarta di tahun 2016. Di sini bisa dilihat ya, farmakokinetiknya 71,43%, farmakodinamiknya 11,42%,
dan yang tidak diketahuinya sampai 17,15%. Tabel 4 menggambarkan PDDI pasien sirosis hati di Rumah Sakit Artikel Gatot Subroto, Jakarta pada tahun 2016 yang didominasi oleh farmakokinetik sebanyak 25 kasus, yaitu 71,43%. Sebuah farmakokinetik interaksi obat terjadi ketika obat mempengaruhi absorpsi, distribusi, metabolisme, dan reaksi obat lain. Bakter 2010, Hastron dan Harto 2012, Cori dan Harmon 2014. Interaksi ini menghasilkan respon yang bervarian di antara pasien dan sulit diprediksi. Cori dan Harmon 2014. Interaksi obat farmakokinetik sering dikaitkan dengan efek negatif seperti yang tidak diinginkan efek obat, toksisitas obat, atau infusifisientas konsentrasi obat dalam plasma. Namun dalam beberapa kasus interaksi ini berpotensi menguntungkan pasien. Efek menguntungkan ini termasuk meningkatkan obat bioavailabilitas melalui peningkatan penyerapan obat dan atau penghambat metabolisme obat, atau memperpanjang tingkat obat dalam lingkup terapeutik melalui penurunan ekspresi obat. Gebra et al. 2018. Di sini ada tabel kelima, yaitu distribusi keparahan potensi interaksi obat pada penderita sirosis hati di Rumah Sakit Artikel Gatot Subroto, Jakarta tahun 2016. Di sini ada major, metode, dan minor ya. Di sini bisa dilihat sendiri ya. Tingkat keparahan PDDI pada penderita sirosis hati di Rumah Sakit Artikel Gatot Subroto, Jakarta tahun 2016 sebagai besar ringan yaitu sebanyak 29 kasus atau 82,86%, seperti terlihat pada tabel 5 tersebut. Tingkat keparahan menunjukkan potensi resiko interaksi obat yang menentukan kebutuhan tindakan lebih lanjut yang harus diambil, sehingga interaksi yang merugikan dapat dihindari. Tingkat keparahan ringan adalah ringan, hampir tidak mempengaruhi pada efek klinis dan tidak mengganggu kenyamanan pasien, tetapi tidak secara signifikasi mempengaruhi hasil terapi. Dalam hal ini, terapi tambahan umumnya tidak diperlukan. Itu kata Bakter 2010, Hartshorn dan Tarto 2012, Suherwardi et al. 2012, Bethi et al. 2018. Pada penelitian ini, keparahan mayor hanya 3 kasus, yaitu 8,57% dari total kasus PDDI pada sirosis hati. Pasien di Rumah Sakit Artikel Gatot Subroto, Jakarta pada tahun 2016, tingkat keparahan yang parah dapat berpotensi mengancam jiwa atau menyebabkan cacat. Tetap interaksi obat ini terjadi dengan penggunaan Ramifil dan spironolactone yang dapat menyebabkan meningkatkan kontraksi kalium serum pada pasien beresiko tinggi gangguan fungsi ginjal. Oleh karena itu, perlu untuk memantau fungsi ginjal dan kalium serum kadar pada pasien secara berkala, atau bahkan untuk menyesuaikan dosis bila diperlukan. Bakter 2010, Hastron Ain Tarto 2012, Suherwardi dan kawan-kawan 2012, Betty dan kawan-kawan 2018. Di sini ada tabel ke-6, distribusi onset potensi interaksi obat pada penderita sirosis hati di Rumah Sakit Artikel Gatot Subroto, Jakarta di tahun 2016. Berdasarkan hasil onset PDDI pada pasien sirosis hati di Rumah Sakit Artikel Gatot Subroto, Jakarta pada tahun 2016, didominasi oleh tipe cepat yang dilaporkan sebanyak 19 kasus atau 54,29%, seperti terlihat pada tabel 6 tersebut. Waktu onset menggambarkan tingkat di mana efek klinis dari interaksi obat muncul, dengan demikian menentukan urgensi tindakan yang diperlukan untuk mencegah atau menyelesaikan
konsekuensi dari interaksi obat. Onset cepat adalah efek yang muncul 24 jam setelah pemberian berinteraksi narkoba. Tindakan segera diperlukan untuk mencegah interaksi obat. Itu kata Bakter 2010, Harton dan Tarto 2012, Bethi dan kawan-kawan 2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 3 parameter jenis mekanisme keparahan dan onset, yang tertinggi PDDI merupakan interaksi antara furosemide dan propanol pada 16 kasus. 45,72%. Propinhibitor adrenoseptor pertama yang digunakan secara klinis di kelasnya yang penggunaannya telah terbukti efek koordivaskular yang menunjukkan pada pasien dengan hipertensi, angina pectoris, infrak miokardan, gagal jantung konsektif. Di sisi lain, furosemide adalah lob diuretik turunan dari antranilicasam yang digunakan dalam pengobatan gagal jantung, kongestif, hipertensi, dan edema. Ini bekerja dengan menghambat penyerapan natrium dan cairan di tubulus ginjal sehingga meningkatkan output urin. Diuresis Jal et al. 2014. Pada pasien dengan sirosis hati, furosemide digunakan sebagai tambahan dalam pengelolaan asites di pasien yang tidak merespon hiponolakton saja. Dosis awal furosemide adalah 40 mg dan dapat ditingkatkan setiap 2-3 hari sampai dosis tidak lebih dari 160 mg per hari, di mana pemberiannya dilakukan dengan pemeriksaan biokimia dan pemantauan klinis level A. ESL 2010. Sedangkan Ruyon 2012 menyatakan bahwa penggunaan kombinasi spironolactone dan furosemide dari awal dalam pengelolaan asites lebih disukai karena bertujuan untuk mencapai natriuresis cepat dan mempertahankan norma kalemia kelas 2A level A. Propranolol, agen penghambat beta non-selektif, digunakan sebagai profilaksis primer pada pasien dengan asites dan profilaksis sekunder pada pasien dengan varises perdarahan. Reberger dan Mandorfer 2017. Obat sistem kardiovaskular memiliki potensi interaksi obat yang lebih tinggi. Reberger dan Mandorfer 2017. Penggunaan furosemide dengan propanol dapat meningkatkan efek kardiovaskular dari propanol sebagai akibat dari pengurangan cairan ekstraseluler oleh furosemide. Tingkat keparahan interaksi ini kecil, oleh karena itu intervensi klinis langsung tidak diperlukan. Namun status kardiovaskular pasien masih perlu dipantau. Selain itu, penyesuaian dosis propanol dapat dilakukan jika diperlukan. Bakter 2010, Harton dan Tarto 2012. Pertimbangan risiko dan manfaat adalah pemikiran tentang potensi efek samping dan keuntungan obat yang buruk administrasi. Jika dua obat diberikan secara bersamaan dan memiliki potensi interaksi, pertimbangan dilakukan bila manfaat dari kedua obat yang diberikan lebih besar daripada risiko kerugiannya. Sari et al. 2012. Kita masuk ke poin
yaitu kesimpulan, sebanyak 88% pasien sirosis hati di Rumah Sakit Artikel Gatot Subroto, Jakarta pada tahun 2016 mengalami PDDI dengan jumlah 35 kasus PDDI terbanyak adalah mekanisme farmakokinetik sebanyak 25 kasus, yaitu 71,43%. Derajat ringan sebanyak 29 kasus atau yaitu 82,86%, dan onset cepat sebanyak 19 kasus yaitu 54,29%. Mayoritas PDDI adalah furosemide propranolol pada 16 kasus yaitu 45,72%. Tingginya kejadian PDDI pada pasien sirosis hati memerlukan pengawasan yang ketat dan kewaspadaan yang tinggi dari semua pihak, terutama klinis dan apoteker dalam mencapai hasil terapi yang optimal bagi pasien. Ini kesimpulannya ya. Ini 88% kasus pasien sirosis hati di Rumah Sakit Artikel Gatot Subroto, Jakarta pada tahun 2016 mengalami kasus dengan jumlah 35 kasus, 71,43 kasus PDDI terbanyak adalah mekanisme farmakokinetika sebanyak 22 kasus, 82,86%, derajat ringan sebanyak 26 kasus, 54,29%, dan onset cepat sebanyak 19 kasus, 45,72%. Mayoritas PDDI adalah furosemide propranolol pada 16 kasus. Kita lanjut ke poin terakhir, yaitu poin referensi. Saya ada referensi dari Anissa Farida Muti, analisis interaksi obat-obat potensial pada pasien sirosis hati, Jurnal Farmasi Galenica, volume 7, nomor 1, 2021, halaman 19-29. Terima kasih, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Maaf banyak kesalahan kata karena kondisi saya kurang baik. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.